Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando, NPM 1921010118, Prodi Hukum Korea Islam. Di sini izinkan saya menyampaikan materi tentang hukum perdata internasional guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Bab yang pertama yaitu hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum atau hattah merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Prof. Sudardi Gautama membagi hattah menjadi dua, yaitu yang pertama hattah intern, yang termasuk ke dalamnya adalah hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, dan juga di dalamnya adalah hukum antar agama. Dan yang kedua hattah ekstern adalah HPI. Yang bab kedua yaitu titik-titik pertalian. Titik pertalian atau titik taut adalah hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah HPI dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Bab ketiga yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia, yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang atau WNA erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh keluarga negaranya melekat dan mengikuti kemampuan seseorang. Sedangkan prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan atau status personil ditentukan oleh domisilinya. Semua negara Inggris yang disebut common law. Bab keempat yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang sebelum menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Nah, di dalam HPI tradisional dikenal dua jenis, yaitu single renvoi. Yang pertama remission, yang diartikan penunjukan kembali, yaitu proses renvoi adalah kaidah HPI asing kembali ke arah Lex Pori. Yang kedua, transmission, penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Yang bab kelima yaitu kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan klasifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Kualifikasi ada tiga macam, yaitu kualifikasi Lex Pori, kualifikasi Lex Causa, dan kualifikasi otonom. Yang pertama yaitu kualifikasi Lex Pori. Kualifikasi Lex Pori adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Yang kedua yaitu kualifikasi Lex Causa, adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan perbandingan hukum. Selanjutnya yaitu bab ke-6 yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum
adalah suatu konsep untuk mengesampingkan berlakunya hukum asing yang seharusnya berlaku, karena hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum sang hakim. Ketertiban hukum bersifat relatif. Sifat relatif itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor waktu, faktor tempat, dan faktor intensitas. Yang selanjutnya yaitu yang bab 7, yaitu penyelundupan dan ketertiban umum. Nah, ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita saksikan hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tetap pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Selanjutnya itu bab ke-8, yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam perbuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum, choice of law, dan pilihan forum, choice of forum, yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Nah, pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum yang dapat dikatakan orde publik dari lex fori dan merupakan penyelundupan hukum. Yang bab ke-9 yaitu hak-hak yang telah diperoleh. Nah, hak-hak yang telah diperoleh dipergunakan untuk mengedepankan bahwa perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan dalam suatu hubungan tertentu diperlukan suatu kaidah hukum tertentu, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula itu. Nah di sini salah satunya diambil dari Prof. Wirjono Projodikoro menggunakan istilah pelanjutan keadaan hukum untuk istilah hak-hak yang diperoleh. Teori hak-hak yang diperoleh mempunyai hubungan dengan bagian HPI, yaitu ketertiban umum dan penyelundupan hukum, juga dengan pengakuan keputusan asing. Hak-hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan dari ketertiban umum. Dalam hak-hak yang diperoleh diutamakan hukum asing dan dikesampingkan hukum nasional. Dalam ketertiban umum diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum asing. Bab ke-10 yaitu persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan merupakan bagian teori umum HPI yang di waktu akhir ini telah memperoleh banyak perhatian para sarjana. Dengan bagian lain dari teori umum HPI terdapat hubungan erat misalnya dengan masalah kualifikasi dan rank points, dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh yang secara tersendiri. Persoalan pendahuluan terjadi apabila putusan berakhir dalam suatu persoalan HPI yang diajukan di hadap hakim suatu negara bergantung pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain yang merupakan persoalan pokoknya.
atau persoalan intinya. Bab ke-11 yaitu pembahasannya tentang penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu sang hakim memakai hukum asing dan harus berusaha untuk memasukkan hukum yang lain dalam pengertian hukum. Terminologi hukum dari negaranya sendiri. Beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain akte otentik, adopsi, terus hak waris dan adopsi. Dan kecelakaan pesawat terbang, teori penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI lain, yaitu dengan kualifikasi persoalan pendahuluan dan ketertiban umum. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.